Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam yang juga menyaksikan. Kali ini kita akan membahas sebuah penerapan OD1 pada rangkaian RLC untuk memenuhi tugas matematika teknik 1. Nah, kita akan melakukan satu pada rangkaian RC terlebih dahulu, dan selanjutnya pada rangkaian R induktor. Nah, di mana kita memiliki sumber tegangan sebesar 3 volt, ada sebuah switch, dan ada sebuah resistor, dan sebuah kapasitor. Nah, sebelum kita analisa KPL-nya, kita harus mengetahui terlebih dahulu PR, VC, dan I-nya berapa. Rumus I-nya apa. Nah, di sini R atau tegangan pada PR, itu rumusnya itu R kali I, sedangkan tegangan pada VC atau kapasitor per C dengan I dt, I kali dt. Nah, di mana I itu adalah dq per dt. Nah, setelah kita mengetahui rumus-rumus pada setiap tegangan, selanjutnya kita tentukan KPL, dan mana kita mengaitkan sumber tegangan E menuju ke resistor, kemudian ke kapasitor, sehingga menghasilkan E min PR min VC sama dengan 0. Nah, tinggal kita substitusikan PR VC-nya. Kita substitusi. Nah, PR menjadi R kali I, VC menjadi super C, integral I kali dt sama dengan 0. Setelah itu, I-nya kan ini dq per dt. Nah, kita substitusikan ke sini R kali I sama sini integral I dt. Ini E min R dq per dt min per C integral dq per dt kali dt sama dengan 0. Nah, ini kan ada sama ya. Dt-nya sama ya. Kita coret-coret, dt-nya hilang. Hasilkan integral dq. Nah, selanjutnya kita integralkan dq-nya ini. Integral dq adalah q. Nah, integral dq adalah q. Selanjutnya, E-nya kita pindah luaskan. Hasilkan E PR kali dq per dt min seperti kali q sama dengan E-nya kita pindah luaskan. Setelah itu, kita akan menghilangkan R ini dengan membagi setiap ruas. Ruas kiri dan ruas kanan. Hasilkan dq per dt, R-nya hilang. Min seper RC kali Q sama dengan I per R. Setelah itu, setelah apa namanya, rangkaian KPL-nya sudah jadi, kita masukkan faktor integral. Di mana faktor integralnya itu E pangkat integral seper RC kali dt. Kemudian E pangkat seper RC kali D. Nah, setelah selanjutnya kita masukkan faktor integral ke persamaan KPL yang sebelumnya, itu dia kita butuh 1 per RC kali Q, kemudian E per R. Kita substitusikan faktor integralnya. Nah, E per RC kali D kali DQ per itu plus per RC kali E pangkat 1 per RC D kali Q, kemudian E per R kali E pangkat 1 per C kali E. Nah, setelah kita masukkan faktor integral kedua ruas, kita integralkan kedua ruas. Nah, dari semua sebelah kiri itu DQ kali E kali Q kali E pangkat R seper RC kali T, sama integral E per R kali E seper RC kali T. Nah, kita integralkan, hasilkan Q kali E pangkat seper RC kali T sama dengan E per R kali RC kali E pangkat seper RC T plus konstanta. Nah, selanjutnya E pangkat seper RC kali T kita pindah luaskan, atau kita hilangkan dengan kedua ruas dibagi dengan E pangkat seper RC kali T, sehingga menghasilkan Q sama dengan E kali C plus K kali K pangkat seper RC kali T. Nah, selanjutnya kita ubah persamaannya di
dq per dt sama dengan 0 plus k min seper rc kali i pangkat min seper rc kali i. Nah, dq per dt itu kan i. Nah, i sama dengan min e kali c per rc kali e pangkat min 1 per rc kali d. Kita sederhanakan sehingga menjadi i sama dengan e seper e per r kali e pangkat min seper rc kali t. Nah, kita substitusikan nilai e dan r nya yaitu 7/5 menghasilkan 0,6. Nah, hasilnya yaitu i dan kurung t sama dengan 0,6 hasil dari pembagian e per r kali e pangkat min seper 3 kali 5 kali t. Nah, selanjutnya kita kan ingin mengetahui PC-nya tekanan pada kapasitor. Nah, rumus pada PC kan I per C seper C integral I kali dt. Nah, kita substitusikan I yang sudah kita dapatkan ini persamaan I-nya ini kita substitusikan jadi seper C integral E per R kali E min pangkat min seper RC kali T dikali dt. Ya, integralnya itu E per RC kali min RC kali E pangkat seper RC kali T plus K. Kita sederhanakan sehingga menjadi PC sama dengan min E pangkat 1 per RC kali T plus K. Nah, kondisi awal saat T sama dengan 0, kapasitor belum bermuatan. Jadi TC 0 sama dengan 0 volt. Nah, kita substitusikan VC yaitu 0 volt, VC-nya 0, min E pangkat E kali E pangkat 0 plus K, sehingga menghasilkan K sama dengan E. Nah, di mana hasilnya itu VC sama dengan E kali 1 min 0 pangkat min T per RC. Kita substitusikan nilai E-nya itu 3 volt. Jadi PC kondisi T sama dengan 3 dalam kurung 1 min E pangkat min T per RC. Nah, jadi ini hasil tekanan pada PC-nya. Nah, untuk tekanan pada PR ya, yaitu kita tinggal substitusikan nilai I-nya dan E-nya sehingga menghasilkan nilai 3 kali E pangkat min seper RC kali T. Nah, setelah kita mengetahui nilai tekanan pada PC dan PR, selanjutnya kita akan mencari penerapan for D1 pada rangkaian R dan A. Ya, dimana di sini ada sumber tegangan di volt, ada switch, ada resistor, dan ada induktor di John Henry. Sama seperti sebelumnya, persamaan untuk PR untuk R kali E, sedangkan untuk induktor itu PL sama L kali dI per dt. Dan untuk I yaitu E per R kecil. Nah, selanjutnya kita mencari nilai KVL dari rangkaiannya, yaitu E min V E min VR. E nya kita pindah luaskan sehingga menjadi E sama dengan VR min VL. Karena di sini E nya itu masih negatif, kita ubah menjadi positif. Nah, sehingga ruas kanan menjadi positif, yang awalnya negatif menjadi positif. Sehingga E sama dengan VL plus VR. Kita substitusikan untuk VL-nya yaitu L kali dI per dt plus VR-nya R kali I sama dengan E. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan L untuk menghilangkan L di sini ya. Sehingga menghasilkan seperti ini dI per dt plus R kali I per L sama dengan E per L. Selanjutnya, kita masukkan faktor integral
pada persamaan KVL yang sudah kita dapatkan. Nah, faktor integralnya yaitu E pangkat R L kali T. Kita substitusikan sehingga menghasilkan seperti ini. Setelah kita substitusikan menjadi faktor integral, kita sederhanakan ini sehingga kita integralkan sehingga menghasilkan D kali E kali E pangkat R L kali T sama dengan E per L kali pangkat R per L R per L kali T. Kita integralkan kedua luas sehingga menghasilkan hasil integral yaitu I kali E pangkat R per L kali T sama dengan E per L kali E pangkat R per L kali T plus C. Sehingga kita cari I-nya berapa. Ini kita benda luaskan sehingga menghasilkan E sama dengan E per R plus C kali E pangkat min R per L kali T. Pada I kita ke kondisi 0 sama dengan 0 ya. Sehingga C sama dengan min E per R. Nah, di sini I sama dengan E per R min E per R kali E pangkat min R per R. Sehingga menghasilkan kita sederhanakan sama dengan E per R di dalam kurung 1 min E pangkat min R per R kali. Nah, selanjutnya kita masukkan. Nah, selanjutnya pada rumus PL yaitu L kali DI per dt kita substitusikan dari permedia. Sehingga hasilnya PL sama dengan L kali E per L kali E pangkat min R per L kali D. Kita sederhanakan sehingga menghasilkan PL sama dengan E kali E eksponensial pangkat min R per L. Ini untuk rumus pada hasil untuk PL-nya, tegangan pada ini. Sedangkan untuk VR pada kondisi P kali I ke D. Kita substitusikan R kali sehingga menghasilkan R kali E pangkat E per R dalam kurung 1 min E pangkat min R per L kali T. Sehingga P R pada kondisi P sama dengan E kurung 1 min E pangkat min R per L kali T. Kita substitusikan nilai P-nya yaitu 3 dan nilai resistornya yaitu 5 dan 7 farad. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih yang mendengarkan. Assalamualaikum. Sekarang setelah kita mendapatkan nilai hasil dari rangkaian RLC, saatnya kita melakukan pembuktian. Nah, di sini terdapat skrip pertama itu untuk rangkaian RC. Ini kita mencari grafik dari I dulu, I analitiknya. Oke, sekarang kita run. Nah, ini dia hasil grafik dari IT analitik. Selanjutnya, kita validasi apakah sama. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah hasil dari script IODIN-nya. Ternyata sama ya dengan I analitiknya tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencari pembuktian VC. VC analitiknya, ini scriptnya, soalnya. Kita run. Nah, ini dia hasil dari grafik VC analitik. Oke, teman-teman, sekarang kita mencari validasi dan jawaban VC ODIN-nya. Kita run. Dan ini adalah hasil dari script VC ODIN-nya.
Selanjutnya, sekarang untuk VR-nya. Nah, ini script VR analitik, kita run. Ini hasil dari grafiknya VR analitik. Selanjutnya, kita akan validasi dengan VR pada in-nya. Ini scriptnya. Sekarang kita run, apakah sama teman-teman? Oke teman-teman, ternyata hasilnya sama ya dengan VR analitiknya tadi. Oke, mungkin sekian itu saja untuk RC. Tadi kita sudah melakukan pembuktian menggunakan script di RC. Sekarang kita akan melakukan pembuktian script pada rangkaian RL. Yang pertama kita akan melakukan pembuktian di e-analitiknya. Oke, ini scriptnya teman-teman. Sekarang kita akan run. Nah, ini dia hasil dari e-analitik teman-teman. Oke, sekarang kita akan melakukan pembuktian pada in-nya. Oke, ini scriptnya ya. Sekarang kita akan run. Nah, ini dia in-nya. Sama ya teman-teman, sama seperti e-analitik tadi. Lalu selanjutnya kita akan pembuktian pada VL analitik. Nah, ini adalah scriptnya. Oke, kita run ya. Nah, ini adalah hasil dari script VL analitik. Ini dia. Oke, sekarang kita akan pembuktian pada VL ode in-nya. Kita run. Apakah sama teman-teman? Oke, ternyata sama ya teman-teman. Seperti VL analitik tadi. Nah, yang terakhir untuk VR-nya, VR analitik. Ini adalah scriptnya. Sekarang kita run. Oke, scriptnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah hasil dari script VR analitik. Nah, sekarang kita akan cari untuk VR ode in-nya. Kita masukkan scriptnya, lalu kita run. Oke, teman-teman, sama ya seperti VR analitik tadi, gambar grafiknya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja